Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku soleh solihah dimanapun berada. Video kali ini kita akan latihan soal penilaian tengah semester 2 pelajaran PAI kelas 6. Soal nomor 1. Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2, Allah memerintahkan kita untuk A. Tolong menolong dalam perbuatan dosa. B. Tolong menolong selagi hidup di dunia. C. Tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Jawaban yang benar adalah C. Tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Apa itu kebajikan? Kebajikan itu segala hal perbuatan yang dapat mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan, keuntungan. Itu kebajikan. Nomor 2, melaksanakan perintah Allah dan takut atau mencegah diri dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah adalah pengertian dari A. Iman, B. Takwa, C. Tolong menolong. Jawaban yang benar adalah B. Takwa. Jadi takwa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. 3. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah melarang kita untuk berbuat ghibah. Ghibah artinya A. Menyebut sesuatu yang terdapat pada diri seseorang muslim sedang ia tidak menyukainya. B. Menyebut sesuatu kebaikan yang terdapat pada diri seorang muslim. C. Tolong menolong dalam maksiat dan keburukan. Jawaban yang benar adalah A. Menyebut sesuatu yang terdapat pada diri seorang muslim sedang ia tidak menyukainya atau membicarakan aib keburukan orang lain. 4. Hari ini adalah ujian PAI dan Fahmi tidak belajar karena khawatir nilainya anjlok. Fahmi pun meminta contekan kepada Fadli. Fadli yang tidak enak hati pun memberikan contekan dengan imbalan semangkok bakso. Sikap Fadli termasuk dalam perbuatan A. Tolong menolong dalam kebajikan. B. Tolong menolong dalam perbuatan dosa. C. Tolong menolong untuk memudahkan kesulitan teman. Jawaban yang benar adalah B. Tolong menolong dalam perbuatan dosa. Dan ini tidak boleh kita ikuti, tidak boleh kita kerjakan. Kenapa? Karena kalau kita menolong orang mengerjakan ulangan ataupun ujian, kita ngasih contekan, itu semata-mata kita sudah setuju atau mau membiarkan teman kita menjadi orang yang tidak berilmu ataupun bodoh. Seharusnya kita kasih tahu bagaimana cara mengerjakannya. Itu lebih baik. 5. Perhatikan ayat berikut ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Pesan yang terkandung dari potongan ayat di atas adalah Allah menyukai orang-orang yang tolong menolong dalam takwa. B. Manusia yang paling mulia ialah manusia yang paling bertakwa. C. Agama yang paling benar adalah agama Islam. Jawaban yang benar adalah B. Manusia yang paling mulia ialah manusia yang paling bertakwa. Cara mencari jawabannya kita artikan dulu. Inna akramakum, sesungguhnya manusia paling mulia, indallah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, atqakum adalah yang paling bertakwa. 6. Berikut yang bukan merupakan contoh perbuatan dosa yang harus kita hindari di rumah, yaitu, awas soalnya ada kata bukan contoh perbuatan dosa. A. Bermain game seharian di rumah. B. Tidur siang ketika masuk waktu zuhur. C. Membantu pekerjaan rumah di rumah. Jawaban yang benar adalah C. Membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan ibu di rumah. 7. Percaya kepada qada dan qadar termasuk rukun iman yang keempat, B. kelima, C. keenam. Jawaban yang benar adalah C. ke-6. Ingat, rukun iman itu ada 6.
1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. Dan 6. Iman kepada qada dan qadar. 8. Matahari terbit dari timur, manusia pasti akan mati hingga api yang terasa panas adalah contoh. A. Qada Allah. B. Qadar Allah. C. Takdir Allah. Jawaban yang benar adalah A. Qada Allah. Karena matahari terbit, manusia mati, tidak bisa kita ubah. Semuanya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 9. Ketentuan dan kehendak Allah yang bisa diubah sesuai dengan ikhtiar manusia disebut A. Qada, B. Qadar, C. Takdir. Jawaban yang benar adalah C. Takdir. Lebih lengkapnya, takdir terbagi dua, ada takdir mubrom, ada takdir mu'alaq. Takdir mubrom tidak bisa kita ubah, seperti kematian ataupun jenis kelamin, matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Sedangkan takdir mu'alaq bisa kita ubah. Seperti apa? Yang sakit menjadi sehat, yang bodoh menjadi pintar, mendapatkan juara karena rajin berlatih. 10. Panando seusai subuh selalu bersemangat menyiapkan bahan-bahan untuk berjualan sate karena beliau tahu bahwa rezeki perlu diusahakan. Sikap Panando sesuai dengan iman kepada A. Malaikat Allah, B. Kitab-kitab Allah, C. Qada dan qadar Allah. Jawaban yang benar adalah C. Qada dan qadar Allah. 11. Berikut yang merupakan contoh perilaku yang sesuai dengan qadar Allah adalah A. Dinda rutin lari pagi untuk menjaga kesehatan. B. Raihan terlahir sebagai anak laki-laki. C. Gilang malas belajar karena sudah merasa pintar. Jawaban yang benar adalah A. Dinda rutin lari pagi untuk menjaga kesehatan. Kalau contoh B adalah contoh qada, tidak bisa diubah, ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau C itu tidak mencerminkan orang yang beriman kepada qada dan qadar. Meskipun dia merasa pintar, tapi belajar tidak boleh ditinggalkan. 12. Allah sesuai dengan prasangka hambanya, maka sikap kita selama hidup di dunia yang benar adalah A. Optimis, B. Pesimis, C. Menjalani hidup seperti biasanya. Jawaban yang benar adalah optimis. Selalu optimis, percaya diri, selalu berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, yakin kita bisa. 13. Setiap ketentuan Allah sudah ditetapkan sejak zaman azali dan tertulis dalam kitab A. Al-Quran, B. Lauh Mahfuz, B. Injil. Jawaban yang benar adalah B. Lauhil Mahfuz. 14. Pada perlombaan pidato memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Kevin hanya mendapat juara 3. Sikap Kevin sebaiknya adalah A. Menerima dengan lapang dada, B. Pasrah dan bersedih, C. Pasrah kepada Allah dan berusaha lebih giat lagi. Jawaban yang benar adalah C. Pasrah kepada Allah dan berusaha lebih giat lagi. Tidak boleh jadi kita merasa bersedih berlebih-lebihan. Justru kekalahan kita, kegagalan yang kita alami harus memicu semangat kita untuk lebih giat lagi berlatih mencapai kesuksesan. 15. Kecerdasan seseorang bisa diusahakan dengan cara belajar giat. Pernyataan tersebut sesuai dengan perilaku percaya kepada A. Qada Allah, B. Qadar Allah, C. Diri sendiri. Jawaban yang benar adalah B. Qadar Allah.
Ingat, qada itu adalah ketentuan, ketetapan Allah sebelum makhluknya diciptakan. Semuanya sudah ada catatannya dari Allah. Kalau sedangkan qadar adalah perwujudan dari qada yang sudah terjadi kepada makhluknya. Segala sesuatu yang sudah terjadi adalah qadar, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. 16. Saat mendapatkan musibah atau ujian yang tidak kita sukai, kita sebaiknya mengucapkan A. Alhamdulillah, B. Istighfar, C. Qadarullah. Jawaban yang benar adalah B. Istighfar. Istighfar itu lafaz astagfirullahalazim. 17. Berburuk sangka kepada Allah maupun kepada sesama manusia terhadap kejadian atau peristiwa tertentu disebut A. Husnuzan, B. Suuzan, C. Optimis. Jawaban yang benar adalah B. Suuzon. Berburuk sangka itu artinya suujon, negatif pemikirannya. Sedangkan husnudon kebalikannya, alak terpuji. Husnudon itu adalah berbaik sangka kepada Allah ataupun sesama manusia. Kalau optimis itu percaya diri, yakin. 18. Memakan bangkai saudaranya sendiri adalah perumpamaan dosa orang yang berperilaku A. Syirik, B. Munafik, C. Ghibah. Jawaban yang benar adalah C. Ghibah. Ghibah itu membicarakan aib keburukan orang lain, sedangkan orang lain tidak suka kalau dibicarakan. Itu namanya ghibah. Diumpamakan seperti kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Nauzubillahi min dzalik. 19. Karena mendengar ada teman yang sakit, Najmi pun berniat untuk menjenguknya sepulang sekolah nanti. Sikap Najmi sesuai dengan perilaku A. Berbaik sangka, B. Hidup rukun, C. Simpati. Jawaban yang benar adalah C. Simpati. Jadi simpati itu kita merasakan keadaan orang lain atau merasakan perasaan yang dialami oleh orang lain, sehingga kita ingin membantu, ingin menolong, ingin meringankan beban teman kita yang terkena musibah misalkan. 20. Berikut yang merupakan contoh perilaku toleran yang benar adalah A. Reja kurang senang bergaul dengan teman yang berbeda agama. B. Pada saat diskusi Iwan sering berbicara sendiri. C. Yuri berbicara menggunakan bahasa Indonesia karena temannya tidak mengerti bahasa Sunda. Toleran itu kita menghormati, menghargai orang lain. Jadi yang benar adalah C. Yuri berbicara menggunakan bahasa Indonesia karena temannya tidak mengerti bahasa Sunda. Nomor 21. Wa ta'awanu 'alal birri ... Lanjutan dari penggalan surat Al-Maidah ayat 2 tersebut adalah A. Wala ta'awanu, B. Wal udwan, C. Wat taqwa. Jawaban yang benar adalah C. Wat taqwa. 22. Wala ta'awanu 'alal ismi. Lanjutan dari penggalan surat Al-Maidah ayat 2 tersebut adalah A. Wala ta'awanu, B. Wal udwan, C. Wat taqwa. Jawaban yang benar adalah B. Wal udwan. Nomor 23. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Arti penggalan ayat di atas yang tepat adalah ... A. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, B. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, C. Innallaha syadidul iqab. Jawaban yang benar adalah B. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nomor 24. Tolong-menolong dalam takwa artinya memerintahkan orang lain. Salah. Nomor 24.
Tolong menolong dalam takwa artinya titik-titik. A. Memerintahkan orang lain agar mengucapkan takwa. B. Memudahkan orang lain dalam melaksanakan perintah Allah. C. Menasehati orang lain agar mau bertakwa. Jawaban yang benar adalah B. Memudahkan orang lain dalam melaksanakan perintah Allah. 25. Reja menghidupkan petasan di gang, padahal di gang tersebut selalu ramai dilalui masyarakat. Perilaku Reja tidak mencerminkan A. Tolong menolong, B. Saling membantu, C. Hidup rukun. Jawaban yang benar adalah C. Hidup rukun. Hidup rukun itu hidup yang damai, hidup yang tentram, tidak ada perselisihan, tidak ada permusuhan. Itu hidup rukun. Nah, apabila kita menyalakan petasan di gang dan banyak orang, maka akan mengganggu ketertiban umum. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat.